Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Askia Rahmadini dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram pencar. Diagram pencar. Diagram pencar atau diagram scatter digunakan saat menjadikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bifarat. Data bifarat adalah data yang dikumpulkan dalam dua variabel dan setiap titik data pada satu variabel memiliki korelasi hubungan dengan satu titik data pada variabel lainnya. Variabel yang digunakan dalam diagram pencar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada variabel independen yaitu variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Variabel ini digambarkan sebagai sumbu X. Lalu yang kedua itu ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen digambarkan pada sumbu Y pada diagram pencar. Lalu ada jenis-jenis korelasi. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan variabel Y yang apabila terjadi penambahan nilai variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Lalu contoh korelasi positif yaitu dalam pertanian. Jika dilakukan penambahan pupuk, maka produksi padi akan meningkat. Semakin tinggi badan seseorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula. Lalu, bentuk korelasi dibedakan berdasarkan kekuatannya adalah sebagai berikut. Jika korelasi positif kuat, maka garis lurus dari sebelah kiri bawah ke kanan atas itu titik-titiknya akan seperti mengecil gitu loh, kayak semakin rapat. Nah, jika korelasi positif lemah, maka titik-titik yang dekat garis itu dia akan memencar, seakan-akan bahwa mengasih tahu bahwa titik itu tuh lemah. Jenis-jenis korelasi. Jenis korelasi ada banyak. Ada jenis korelasi positif yang pertama dan juga ada korelasi negatif. Di sini saya akan membahas jenis korelasi negatif yang kedua. Korelasi negatif, jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contohnya, apabila harga barang meningkat, maka kemungkinan permintaan barang tersebut mengalami penurunan. Korelasi negatif. Korelasi negatif itu dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, korelasi negatif dianggap kuat itu sama seperti korelasi positif, yaitu jika titik-titiknya merapat atau mendekat itu dinyatakan korelasi negatif tersebut kuat. Lalu sebaliknya, jika korelasi negatif itu lemah, maka titik-titik yang ada dekat garis base fit itu adalah titik-titik yang lemah, titik-titik yang menjauh seakan-akan mengasih tahu bahwa itu tuh tidak kuat. Lalu juga ada korelasi yang tidak berkorelasi, tidak ada korelasinya. Nah, itu tuh adalah kondisi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan pada pola tertentu. Contohnya, panjang rambut dengan tinggi badan tidak bisa ditentukan hubungannya ada atau tidak. Nah, contoh grafik yang tidak ada korelasinya yaitu yang tidak ada garis base fitnya dan juga tidak ada titik-titiknya itu berpencar, seakan-akan dia itu tuh tidak tahu mana yang harus, karena nggak nyambung gitu lah guys, kayak gak ada hubungannya gitu, jadinya dia kayak mau ngikutin yang mana gitu, jadi dia ya harus berpencar. Nah, saya di sini juga akan membahas tentang regresi linear. Tapi sebelum saya lanjut ke membahas regresi linear, teman-teman tahu gak sih regresi linear itu apa? Jadi, regresi linear merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi
karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi, pada regresi, perlamalan atau perkiraan nilai variabel terkait pada nilai variabel bebas lebih akurat. Jadi, regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya atau variabel X berpangkat paling tinggi. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Y dan rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y itu apa sih, Kak? Y adalah variabel terikat. X variabel bebas, A itu konstanta, B koefisien regresi atau yang disebut dengan slope. Nah, persamaan regresi linear di atas itu tuh dapat pula dituliskan dalam bentuk Y sama dengan buka kurung sigma XY per sigma X pangkat 2 tutup kurung X. Nah, tadi kan sudah membahas tentang mencari Y. Nah, sekarang itu mencari nilai A dan B. Sebelum memasuki variabel Y itu kita harus mencari A dan B-nya jika belum diketahui. Yang pertama itu ada rumus pertama. Nah, rumus pertama itu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kita masuk ke cara 1. Caranya, B yang tadi kan rumusnya A, maka diganti dengan B karena A belum diketahui. B sama dengan N. N itu jumlah dari banyak data tersebut. N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Pendekatan cara 2. Nah, aturan itu tuh dikasih rumus per ya guys, cuman tadi nggak sempat diperkan. Jadi rumusnya yaitu N jumlah banyak data dikurang sigma Y per sigma X dikurang sigma X kuadrat. Lalu A per B dikali A per B sama dengan XY per sigma Y sama dengan sigma Y per sigma XY. Lalu A determinasi A1 per determinasi A. B determinasi A2 per determinasi A. A sama dengan N dikurang X sigma X per sigma X dikurang sigma X pangkat 2. A1 sama dengan sigma Y dikurang sigma X per sigma XY dikurang sigma X pangkat 2. Lalu A2 sama dengan sigma N dikurang sigma Y per sigma X dikurang sigma XY. Jadi, determinasi A sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X. Lalu determinasi 1 sama dengan XY dikali sigma X dikuadratkan dikurang sigma X dikali sigma XY.
determinasi 2 sama dengan N sigma X Y dikurang sigma Y dikali sigma X. Nah, ini cara ketiga. Cara ketiga itu ada yang ini tuh yang biasa aku dan teman-teman di kelas aku tuh sering banget memakai cara ini karena ini cara yang paling gampang. Yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. Yang A, Y topi dikurang B dikali X topi. Nah, itu adalah rumus ketiga yang sering banget aku pakai. Selanjutnya, mencari koefisien determinasi atau R besar pangkat 2. R besar pangkat 2 rumusnya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY sigma Y dikuadratkan per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y dikurang sigma Y dikuadratkan. Yuk, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Jika diketahui X-nya adalah pengalaman kerja dan Y-nya adalah omzet penjualan. Diketahui X-nya ada 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Lalu Y-nya itu ada 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, dan 4. Lalu tentukan nilai A dan B menggunakan cara ketiga. Buatkan persamaan regresinya. Dan berapa omzet penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Yuk kita bahas, yuk kita jawab. Sebelumnya kita harus mengetahui sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma XY. Nah, ini adalah tabel penyelesaiannya. Jadi, sigma X-nya adalah 24, yaitu dengan cara menambahkan menambahkan data X yang ada pada tabel yang pertama, tabel soal. Sama juga mencari Y, sigma Y, yaitu menambahkan data Y yang ada pada kolom soal. Lalu ada X, sigma X pangkat 2. Cara carinya itu, data X itu tinggal dikalikan 2. Tinggal dikalikan 2-nya. Misalkan, tadi ada X-nya 2, berarti 2 dikali 2. Sama-sama dikali 2 atau dikali 3 atau dikali sesuai dengan angkanya. Lalu, sigma Y juga sama, mengalikan dengan angka yang sama. Kalau sigma X Y, mengalikan antara data sigma X dan sigma Y. Ini kita masuk ke cara yang pertama. Kita akan menentukan cara A. Yaitu, A sama dengan 56 dikali 96 dikurang 24 dikali 198 per 8 dikali 96 per 24 pangkat 2. A sama dengan 5.376 dikurang 4.752 per 768 dikurang 576. Hasilnya yaitu 30. Hasilnya yaitu 3,25. B sama dengan 8 dikali 198 dikurang 24 dikali 56 per 8 dikali 96 per 24 pangkat 2. Terus B sama dengan 1.584 dikurang 1.344 per 768 dikurang 576. Hasilnya 1,25. Jika memakai cara ketiga, kita tidak usah memakai cara kedua guys, karena terlalu susah. Cara ketiga yaitu B sama dengan 8 dikali 198 dikurang 24 dikali 56 per 8 dikali 96 dikurang 24 pangkat 2. B sama dengan 1.548 dikurang 1.344 per 768 dikurang 576 sama dengan 1,25. Yang A sama dengan 7 dikurang 1,25 dikali 3 sama dengan 3,25. Nah, dari ketiga cara pengerjaan tersebut diperoleh nilai A-nya 3,25 dan B-nya 1,25. Persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 X. Nilai duga Y jika X sama dengan 3,5 adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 X. Maka Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 kali 3,5 sama dengan 7,625. 7 sama dengan 625. Koefisien determinasi atau R2. R pangkat 2 sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan dikurang N dikali N dikali R dikali dikurang N sigma Y kuadrat dikurang sigma X sigma Y dikuadratkan. R 8 dikali 198 dikurang 24 dikali 56 dikuadratkan per 8 dikali 96 dikurang 24 pangkat 2 dikurang 8 per
dikurang 8 dikali 448 dikurang 56 dikuadratkan sama dengan 1544 kurang 1344 per 2 1344 pangkat 2 di per 768 dikurang 576 dikurang 300 3584 dikurang 3196 sama dengan 240 dikuadratkan dikurang 192 dikali 448 sama dengan 576 55700 57600 per 80.000, 016 hasilnya 0,6696.